Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu supaya jadi ajang silaturahmi. Yuk, kita mulai ceritanya. Paris masih sibuk seperti biasa. Di antara lalu lalang mobil dan turis di kawasan Montmartre, seorang perempuan muda duduk santai di balkon apartemennya. Namanya Ella Ravens, usia 27 tahun. Influencer yang terkenal karena gaya bicara pedas dan komentar tajamnya tentang isu-isu global. Hari itu, ia baru saja membaca berita bahwa Indonesia akan membuka Parade Bastille Day. Alisnya naik sebelah. Ia tersenyum sinis sambil membuka kamera ponselnya. Tanpa banyak basa-basi, Elara mulai merekam dirinya. Rambut pirangnya dikibas ke belakang. Dengan nada mencibir, ia berkata bahwa ia heran kenapa Indonesia, negara yang katanya eksotik itu, malah jadi pembuka parade nasional di Prancis. Undangan semacam itu seharusnya hanya diberikan pada negara-negara besar yang punya pengaruh nyata secara militer. Mereka itu cuma negara tropis. Punya militer pun rasanya seperti kelompok seni tradisional, ucapnya lantang. Video Elara langsung diunggah ke akun pribadinya yang memiliki ratusan ribu pengikut. Ia memberi judul nyinyir, Indonesia buka parade Prancis. Ini lelucon kan? Dalam hitungan menit, komentar pun membanjiri unggahan tersebut. Mayoritas dari pengikutnya sesama warga Eropa ikut menertawakan. Mereka menyebut hal ini sebagai langkah aneh dari pemerintah Prancis. Tapi tak lama, netizen Indonesia mulai muncul satu persatu di kolom komentar. Beberapa komentar dari netizen Indonesia mulai naik ke puncak. Mereka membalas dengan marah, menyebut Elara tidak tahu apa-apa tentang Indonesia. Namun, Elara tidak peduli. Ia justru makin giat membuat konten lanjutan, menyebut bahwa budaya Indonesia hanya cocok untuk wisata, bukan untuk tampil di acara militer resmi negara seperti Bastille Day. Ia bahkan menyamakan pasukan Indonesia dengan pertunjukan karnaval. Di salah satu videonya, Elara bahkan tertawa saat melihat gambar-gambar alat musik tradisional Indonesia yang akan dibawa dalam parade. Ia menunjuk kendang dan gong lalu berkata, "Ini alat musik untuk tari-tarian, bukan untuk acara resmi negara." Tawanya keras membuat banyak orang tersinggung. Tapi Elara tidak memedulikan itu. Baginya, ini hanya bagian dari konten yang pasti akan menarik perhatian. Dan ternyata ia tidak salah. Video itu viral. Dalam beberapa jam sudah ratusan ribu tayangan dan puluhan ribu komentar bermunculan. Beberapa akun berita online Indonesia pun mulai menyorot tingkah Elara. Di antara komentar yang paling viral, ada satu yang berbunyi, "Tunggu tanggal mainnya. Indonesia akan bikin Paris diam." Elara membacanya dan hanya tersenyum kecil. Baginya itu hanya ancaman kosong dari warga negara dunia ketiga. Sambil menyeruput kopi dari cangkir putihnya, Elara kembali melihat unggahan netizen Indonesia yang memperlihatkan latihan taruna TNI di Paris. Ia memperhatikan video dengan tatapan mengejek. Gerakannya kaku, musiknya aneh. Ini yang mau tampil di jalanan Champs-Élysées? Gumamnya sambil tertawa kecil. Ia kemudian mengambil tangkapan layar video itu dan mengunggahnya ke stories dengan tulisan, "Prancis layak dapat yang lebih baik." Elara merasa posisinya benar. Ia merasa suaranya mewakili rasa malu warga Prancis atas keputusan pemerintah mengundang negara seperti Indonesia tampil dalam parade nasional. Dalam pikirannya, Indonesia bukanlah negara yang layak tampil di pentas bergengsi semacam Bastille Day. Tapi, ada satu hal yang tidak ia tahu. Di balik senyumnya yang meremehkan, badai sedang bersiap mengguncang jantung Paris. Di sisi lain dunia,
tepatnya di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Seorang pria paruh baya sedang menonton video Elara di layar ponsel bututnya. Ia menggeleng pelan, merasa geram tapi tenang. Namanya Bapak Surya, mantan anggota TNI yang kini bekerja sebagai pengrajin kendang. Ia tahu betul bahwa kendang bukan sekadar alat musik, melainkan simbol jiwa. Anak itu belum tahu arti tabuhan sebenarnya, gumamnya lirih. Bapak Surya lalu menyalakan radio tua miliknya. Suara kendang terdengar lirih dari dalam rumah bambu yang sederhana. Di atas meja ada foto dirinya semasa muda saat masih mengenakan seragam lengkap. Matanya menatap kosong, tapi bibirnya tersenyum kecil. Di hatinya, ia tahu satu hal. Suara kendang dari tanah ini akan segera terdengar di negeri yang pernah meremehkan. Dan dunia akan melihat siapa sebenarnya yang pantas dihormati. Di warung kopi pinggir jalan, suara televisi tua menyala dengan volume tinggi. Beberapa warga desa berkumpul menonton siaran ulang berita viral dari luar negeri. Sosok Elara muncul di layar, memperlihatkan ekspresi angkuhnya. Seorang pemuda berseragam latihan TNI duduk di sudut warung, menunduk dengan rahang mengeras. Namanya Aldo, salah satu dari taruna yang akan tampil di Bastille Day. Ia menonton dengan penuh amarah yang tertahan. Bapak Surya yang duduk di kursi kayu paling depan menghela napas panjang. Ia menatap wajah Aldo dan menepuk bahunya. Tenang saja, Nak. Biarkan dia bicara. Sebentar lagi dia akan tahu siapa kita. Suara Bapak Surya dalam, tegas, tapi tidak marah. Ia sudah terbiasa melihat bangsanya diremehkan. Namun kali ini, ia tahu jawabannya tidak akan datang dari kemarahan. Tapi dari suara yang paling dikenal, tabuhan kendang yang menyatu dalam langkah barisan. Aldo mengangguk, meskipun sorot matanya masih tajam. Sejak kecil ia tumbuh di desa yang tak jauh dari tempat Bapak Surya tinggal. Ia belajar kendang dari lelaki tua itu. Selain latihan militer di akademi, tak pernah terpikir bahwa suatu hari ia akan membawa suara kendang ke jalanan Paris. Tapi sekarang, dengan seluruh dunia memperhatikan, ia tak boleh gagal. Ia tahu, ini bukan sekadar tampil, ini pembuktian harga diri bangsa. Sementara itu, di media sosial Indonesia, komentar demi komentar membanjiri video Elara. Influencer lokal ikut angkat suara. Banyak yang menyindir balik dengan video pendek berisi potongan latihan taruna TNI yang tampak rapi dan penuh semangat. Bahkan beberapa musisi tanah air ikut memberikan dukungan, menyebut bahwa alat musik tradisional Indonesia adalah warisan yang tak ternilai, bukan bahan ejekan. Di markas latihan TNI yang disiapkan di Prancis, suasana berbeda. Seluruh pasukan berlatih tanpa henti pagi hingga malam. Tidak ada waktu untuk memikirkan ejekan Elara. Mereka tahu bahwa sorotan dunia akan tertuju ke barisan mereka. Mereka tahu jika sekali saja langkah meleset, bukan hanya reputasi militer yang dipertaruhkan, tapi juga nama bangsa. Latihan menjadi ajang pembuktian, diam-diam di tengah sinisme yang menyebar. Setiap sore, setelah latihan selesai, Aldo dan beberapa rekan duduk diam di tangga penginapan. Mereka tidak bicara banyak. Di antara mereka, ada yang memutar ulang video Elara, memperhatikan tiap ucapannya. Tapi tak ada satupun yang menanggapi dengan emosi berlebihan. Mereka hanya saling tatap, seolah sepakat bahwa pembalasan terbaik adalah penampilan yang tidak bisa dibantah siapapun. Keesokan harinya, sebuah kiriman dari Indonesia sampai ke tempat penginapan mereka. Satu kotak kayu besar dibuka perlahan, berisi kendang buatan Bapak Surya. Di atas permukaannya, terukir tulisan kecil, untuk suara yang tak bisa dibungkam. Aldo menyentuh permukaan kendang itu dengan tangan gemetar. Ia tahu siapa yang membuatnya. Ia tahu ini bukan sekadar alat musik. Ini simbol kepercayaan dari tanah kelahirannya.
Bapak Surya yang jauh di kampung hanya bisa menatap langit malam. Di tangannya masih ada serpihan kayu dari kendang yang ia buat. Ia tidak punya kekuatan untuk tampil di Paris, tapi ia punya warisan yang hidup di tangan anak-anak muda seperti Aldo. Dengan itu saja, ia merasa cukup. Ia tahu bahwa suara yang akan menggema di jalanan Prancis itu adalah suara yang lahir dari tanah ini, dari peluh, dari semangat, dan dari luka yang lama dipendam. Kabar tentang latihan marching band TNI mulai tersebar di kalangan warga Indonesia di Paris. Banyak dari mereka mulai berdatangan ke area latihan, memberikan dukungan, dan membawa makanan. Beberapa ibu-ibu bahkan menyempatkan diri membuat rendang dan sambal, berharap bisa mengingatkan para taruna pada rasa rumah. Tidak ada kata-kata yang berlebihan, hanya senyuman dan semangat yang diberikan dengan tulus. Dan di balik semua itu, Elara masih menatap layar ponselnya. Ia melihat ada pergeseran. Beberapa komentar dari warga Prancis mulai menyuarakan rasa penasaran akan penampilan Indonesia. Ia mengernyit. Apa mungkin dirinya salah, tapi belum ada keraguan di hatinya. Ia masih percaya bahwa Indonesia tidak akan mampu mengejutkan siapapun. Namun, waktu terus berjalan dan kenyataan mulai mendekat pelan-pelan. Pesawat militer Indonesia mendarat mulus di Bandara Charles de Gaulle. Suasana di dalam kabin Henning saat pintu pesawat terbuka perlahan. Satu persatu 200 taruna TNI dari 3 matra turun dengan langkah tenang. Seragam mereka rapi, wajah penuh konsentrasi. Tak ada suara kecuali derap sepatu menyentuh landasan. Di antara mereka, Aldo menggenggam kendang kecil pemberian Bapak Surya. Ia membawa lebih dari sekadar alat musik, tapi juga harapan satu bangsa. Video itu menimbulkan kehebohan baru. Namun kali ini bukan hanya netizen Indonesia yang marah. Beberapa seniman Prancis yang mengenal budaya Asia ikut menanggapi, menyebut bahwa Elara bersikap sempit dan rasis terhadap seni tradisional. Perdebatan pun membara di kolom komentar. Elara tetap tak goyah. Ia menyebut bahwa kritiknya adalah demi menjaga standar dan reputasi Prancis. Tapi jauh di dalam dirinya, benih keraguan mulai tumbuh semakin besar. Sementara itu, Aldo melihat salah satu video Elara yang kembali viral. Ia menontonnya tanpa berkata-kata. Di sekelilingnya, teman-teman taruna hanya saling melirik. Mereka tidak membalas. Tidak ada balasan kata.